Bismillahil qail alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala aidan qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa'idun. Wa qala Nabi wa'idun innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Wa qala mautul alim mautul alam. Wa qala man lam yahzan bi mautil ulama fahuwa munafiqun. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Para dewan asatid yang Abah hormati, Bunda dan anak-anak yang Abah sayangi, para santri sekalian yang semoga Allah senantiasa menjaga niat kalian untuk senantiasa bertolabul ilmi dengan tujuan li'illahi mardatillah dan menjadikan kalian semua pada akhirnya orang-orang yang tafaqquh fiddin. Amin Allahumma amin. Selama masa pandemi sudah ada sekitar 300 kiai dan ulama, baik dari kalangan kiai maupun habaib, yang telah berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di awal tahun 2021 orang-orang yang luar biasa telah kembali kepada Allah, dimulai dari Habibana Habib Ja'far Al-Kaf, kemudian guru kita semuanya Kiai Haji Raden Najib Abdul Qadir, yang para santri tahu betapa dekatnya Abah dengan beliau. Kemudian sahabat dan guru Abah Syekh Ali Jabir yang baru berusia 44 tahun bahkan, yang agendanya bulan ini tanggal 30 Januari beliau akan berkunjung ke pondok kita sebenarnya. Kemudian yang terakhir kemarin Habib Ali Sayyidul Walid yang luar biasa juga kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian kita mau cermat dan mengambil iktibar dari semua yang terjadi, bahwa kematian atau berpulangnya para kekasih-kekasih Allah itu adalah merupakan tanda-tanda musibah akhir zaman yang kemudian Abah teringat dengan ungkapan mautul alim mautul alam. Meninggalnya orang alim itu merupakan tanda-tanda meninggalnya alam dunia. Kalau
dari segi istilah kita sering mendengar ketika rumah itu akan dibongkar, maka pertama kali yang dilakukan adalah dengan mereteli, dengan mengambil paku-pakunya. Dan paku-paku agama hari ini satu persatu, one by one, kembali kepada Allah. Disinilah kemudian betapa kita sebagai seorang murid bersedih, bahkan menangis, karena dikatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, man lam yazan bimautil ulama fahuwa munafikun. Barang siapa yang tidak bersedih dengan meninggalnya para ulama, fahuwa munafikun, maka orang tersebut dikategorikan sebagai orang-orang yang munafik. Apalagi mereka yang berkategorikan paku-pakunya negara, paku-pakunya agama. Maka ini kita sebagai santri, sebagai murid, akhirnya belajar bagaimana kemudian kita menghargai guru-guru kita. Biasanya itu kalau sudah tidak ada baru terasa. Sementara kita di pondok itu kadang-kadang kurangnya penghargaan kepada para masyayikh, kepada para guru. Saya ingat betul karakter kiai-kiai besar yang ada di Indonesia itu rata-rata dimulai dari ta'ziman wa ikroman, penghormatan yang luar biasa dari seorang murid kepada guru. Apa punya seorang kiai, dia menjadi kiai besar, adabnya ini luar biasa, akhlaknya ini luar biasa. Jangankan kok berjalan di hadapan gurunya, di hadapan kiainya 100 meter jarak dia dengan kiainya sudah tidak berani jalan. Dia mending menghentikan langkahnya, menghentikan detak kakinya, nunggu sang kiai melintas tanpa berani mendongakkan kepalanya. Dan ternyata hanya orang-orang yang beradab dan berakhlak tinggilah yang pada akhirnya akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya di hadapan gurumu, maka Allah akan mengangkat derajatmu setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka coba kalian lihat perjumpaan antara satu guru dengan guru yang lainnya. Yang akan kita lihat adalah pertontonan akhlak di antara para guru-guru itu. Dan orang-orang seperti itu hari ini banyak yang berpulang kepada Allah. Bagaimana kemudian kita bisa belajar akhlak dan adab dari seorang kiai al-maghfurlah, Kiai Najib. Beliau seorang hamilul Quran. Dan anak-anak tahu hamilul Quran itu siapa? Ahlul Quran, ahlullah, orang-orang yang mempunyai hafalan Al-Quran adalah merupakan keluarganya Allah. Coba kalian bayangkan, keluarganya presiden saja senang, keluarganya raja aja bahagia. Bagaimana kalau seorang itu dianggap jadi keluarganya Allah Subhanallah. Beliau ini orang langit
yang membumi. Sampai pada akhirnya Abah teringat dengan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbidul ilma." Sesungguhnya Allah tidak akan mengambil ilmu intizaan yang tazi'u minal ibad secara langsung diambil dari para hambanya, enggak. Walakin yaqbidul ilma, kata Rasulullah. Tetapi cara Allah mengambil ilmu itu adalah biqabdil ulama, dengan mengambil ulamanya satu persatu. Maka semakin banyak ulama yang kemudian berpulang kepada Allah, berarti saat itu pula Allah mengurangi ilmunya dari muka bumi, mengambil ilmunya satu persatu. Peradaban di dunia semakin tidak karu-karuan, akhlak murid semakin tidak karu-karuan, sementara mereka yang merupakan suri tauladan berpulang satu persatu. Dan itu musibah akhir zaman. Kemudian dilanjutkan hadis itu, hatta idza lam yubqa aliman ittakhadna ru'usan juhal, sampai bila tidak tersisa lagi seorang alim, maka manusia pun akan mengambil orang bodoh sebagai pemimpin.